ketika Mas Roy Suryo mendatangi UNJ memberikan dokumen yang kurang, yaitu disertasi dan lain-lainnya untuk bisa memperoleh ijazah. Nah, Mas Roy Suryo datanglah ke bagian administrasi pasca sarjana, yaitu tempat kami juga dulu ya berkuliah. Nah, di sana diserahkanlah sebuah seperti buku ya. Itu sepengetahuan kami adalah sinopsis. Sinopsis itu diberikan ketika akan ujian terbuka karena tidak mungkin dibaca-baca lagi itu disertasi. Sinopsis itu seperti rangkuman ya paling 20 halaman ya, 30 maksimal itu, dan itu berwarna biru persis ya. Sementara untuk disertasi itu ada hardcover ya dan tebal ya, minimal itu ada di atas 100 halaman seperti yang diuploadnya ada di repositori ya. Dan itu sedang dikulik-kulik bahwa itu diduga terjadi tindak plagiat ya, diduga oleh teman-teman, bukan kami ya. Kami tidak melakukan penelitian itu karena keterbatasan kemampuan kami untuk meneliti lebih detail ya untuk itu. Namun yang aneh ini, yang diberikan atau diserahkan ke bagian administrasi adalah sinopsis ataupun rangkuman, bukan disertasi ya. Dengan alasan kami dengar itu kebakaran katanya ya. Apakah rumah beliau pernah kebakaran atau apa ya? Coba kita saksikan berikut ini. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya tempeli pakai materai asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan ya. Jadi iya, formnya itu iya. Lewat dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu. Nah, ya itu yang kebakar di kamar, tinggal ini Bu. Iya. Untung masih ada ini. Ya. Intinya moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Yang jelas Mas Roy Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar, jadi hanya itu yang bisa dia selamatkannya. Rumah Mas Roy Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Roy Suryo ini kebakaran ya? Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya, dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Roy Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Roy Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Roy Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Roy Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Roy Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Roy Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini ya.